Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai pengendalian internal. Sebelumnya saya akan menyebutkan dan memperkenalkan masing-masing kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Khoimah Wulandari, yang kedua yaitu Yunita Lindasari, yang ketiga Dia Kartika Kusmaningtyas, dan yang keempat yaitu Devan Mukhlasin. Prinsip pengendalian internal. Bank of International Settlement atau BIS menetapkan prinsip-prinsip pengendalian internal untuk menjadi acuan bagi bank dalam organisasi bank. Berikut ini adalah pokok-pokok prinsip tersebut. 1. Pengawasan manajemen dan budaya kontrol atau Management Oversight and the Control Culture. 2. Pengenalan dan penaksiran risiko atau Risk Recognition and Assessment. 3. Pengendalian kegiatan dan pemisahan tugas atau Control Activities and Segregation of Authorities. 4. Informasi dan komunikasi atau Information and Communication. 5. Memantau kegiatan dan mengoreksi pemborosan atau Monitoring Activities and Correcting Deficiencies. 6. Evaluasi sistem pengendalian intern oleh otoritas pengawasan bank atau Evaluation of Internal Control System by Supervisory Authority. Pengendalian intern menurut ketentuan Bank Indonesia. Yang pertama ada latar belakang. Yang kedua, ruang lingkup sistem pengendalian intern bank meliputi 1. Pengertian dan tujuan sistem pengendalian intern bank. Yang kedua, pihak-pihak yang berkepentingan dengan sistem pengendalian intern bank. Yang ketiga, faktor pertimbangan dalam penyusunan sistem pengendalian intern bank. Dan yang terakhir, lingkungan pengendalian. Kemudian, elemen utama sistem pengendalian bank. Yang pertama, ada pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian. Yang kedua, ada identifikasi dan penilaian risiko. Ketiga, kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi. Yang keempat, sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi. Dan yang terakhir, ada kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan. Kemudian, definisi internal control oleh COSO atau Committee on Sponsoring Organization of the Treatway. A process effected by an entity's board of directors, management, and other personnel designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following three categories. Number 1, effectiveness and efficiency of operation. Number 2, reliability of financial report. And number 3, compliance with applicable laws and regulation. Kemudian tujuan internal control menurut COSO. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang menjadi komponen suatu manajemen organisasi yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai tercapainya 3 tujuan sebagai berikut. Yang pertama, efektivitas dan efisiensi kegiatan organisasi. Yang kedua, keandalan pelaporan keuangan. Dan yang ketiga, ketaatan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian internal juga dirancang untuk tujuan tambahan, yaitu mengamankan aset atau kekayaan organisasi, yaitu memberikan keyakinan yang memadai bahwa perolehan, penggunaan, dan pelepasan aset organisasi secara tidak sah dapat dicegah atau dideteksi dengan segera. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya komponen pengendalian internal melalui model COSO. Yang pertama, lingkungan pengendalian atau control environment. Yang kedua, penilaian risiko atau risk assessment. Yang ketiga, kegiatan pengendalian atau control activities. 4. Informasi dan komunikasi atau information and communication. Yang kelima, kegiatan pemantauan atau monitoring activity. Selanjutnya, tujuan pengendalian intern. Bank Indonesia dalam SEDI nomor 5/22
Garing GPNI tanggal 29 September tahun 2003 tentang pedoman pengendalian intern bagi bank umum menetapkan 4 tujuan pengendalian intern. Yang pertama, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yakni termasuk tujuan kepatuhan. Yang kedua, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu, yakni merupakan tujuan informasi. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha bank atau tujuan operasional. Yang keempat, meningkatkan efektivitas budaya risiko pada organisasi secara menyeluruh atau tujuan budaya risiko. Selanjutnya, elemen sistem pengendalian intern. Yang pertama, pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian. Yang kedua, identifikasi dan penilaian risiko. Yang ketiga, kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi. Yang keempat, sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi. Yang kelima, kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan. Nah, selanjutnya, dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dapat dilihat bahwa pertama, apabila dibandingkan dengan konsep BIS atau CUSO, urutan tujuan berubah. Poin kepatuhan ada pada urutan pertama yang berarti lebih diutamakan. Yang kedua, Bank Indonesia menambahkan satu tujuan lagi, yaitu meningkatkan efektivitas budaya risiko pada organisasi secara menyeluruh atau tujuan budaya risiko. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai domain dalam internal control. Tujuan yang harus jelas pihak yang akan mengawasi dan memantau pelaksanaannya dalam pengelolaan sehari-hari. Berikut yakni domain dan tipe audit terhadap tujuan pengendalian intern apabila diakses ke dalam OSO. Dari tabel di atas dapat diidentifikasikan tujuan internal control ditetapkan Indonesia jelas domainnya serta jelas pula bahwa tujuan tersebut auditable. Namun perlu dicatat bahwa domain tujuan keempat yaitu meningkatkan efektivitas budaya risiko pada organisasi secara menyeluruh harus ada di tangan manajemen atau direksi bank. Direksi harus secara terus-menerus memantau seberapa jauh tujuan budaya risiko tersebut tercapai. Menetapkan pencapaian tujuan harus berdasarkan tolak ukur yang digariskan dan jelas sehingga pada akhir periode tertentu direksi dengan kriteria yang jelas dapat menarik kesimpulan bahwa tujuan yang ditetapkan telah dapat dicapai. Dari kolom tersebut yaitu ada domain, ada direktur kepatuhan, komisaris atau audit komite, manajemen atau direksi, dan manajemen direksi. Sesuai dengan gambar BI yaitu domain pengendalian intern. Selanjutnya yakni implementasi pedoman standar pengendalian intern pada Bank Indonesia. Yang pertama yaitu SEBI nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 mengenai pedoman standar penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Yang kedua yaitu SEBI nomor 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang pedoman standar sistem pengendalian intern bagi bank umum. Dan yang ketiga yaitu SEBI nomor 5/23/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang pedoman perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar dan pedoman perhitungan sisi devisa neto bank umum. Selanjutnya yaitu ketiga ketentuan tersebut di atas sudah merupakan petunjuk teknis dan harus dilaksanakan oleh perbankan terhitung mulai Januari 2005. Nah, untuk yang slide selanjutnya ini, hubungan ketiga ketentuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Ada capital assessment, ada risk management, ada internal control, dan risk-based audit. Dalam capital assessment, dijelaskan pada SEBI garing nomor 5/23/DPNP tanggal 29.09
tentang KPMM dengan memperhitungkan risiko pasar atau penilaian modal. Dan yang kedua itu internal control. Pada SEBI nomor 5/22/DPNP tanggal 29/09/03 tentang pedoman standar sistem pengendalian intern bagi bank umum. Dan yang ketiga yaitu risk management, di mana dijelaskan pada SEBI nomor 5/21/DPNP tentang penerapan manajemen risiko. Manajemen risiko membawa pembaharuan yang mendasar dan diterapkan oleh hampir seluruh perbankan dunia, yang mengacu pada konsep-konsep dari BIS atau Bank Indonesia Swasta. Masing-masing menjadi bagian dari yang lainnya. Jadi, manajemen risiko tidak dapat dipisahkan dari pengendalian intern. Dalam manajemen risiko terdapat pengendalian intern, begitu pula pada pengendalian intern terdapat unsur manajemen risiko dalam batang tubuhnya. Jadi, ketiga hubungan tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi. Jadi, manajemen risiko, pengendalian intern, dan internal audit yaitu satu sama lain saling melengkapi. Kemudian, kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM dengan memperhitungkan risiko pasar akan lebih mudah dilakukan setelah manajemen risiko dan ketentuan sistem pengendalian intern diimplementasikan. Jadi, ketiga ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas memang saling berhubungan karena melaksanakan implementasinya dalam waktu relatif bersamaan, sehingga akan menjadikan suatu sistem yang utuh dan kedepannya akan memberikan manfaat serta kemudahan bagi manajemen bank dalam pengelolaan bank. Selanjutnya yaitu manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan konsep manajemen yang sesuai untuk bank sebagaimana direkomendasikan oleh BIS. Dasar untuk menghitung kebutuhan kecakupan modal bank. Dasar dalam memutuskan pemberian kredit, transaksi perdagangan surat berharga, transaksi treasury, dan keputusan investasi yang dilakukan bank. Dasar untuk pengelolaan likuiditas bank, dasar untuk operasional umum perbankan, dasar untuk pelaksanaan audit atau risk-based audit, dan yang terakhir yaitu kemuncak hasilnya adalah Good Corporate Governance atau biasa disingkat dengan GCG. Terima kasih, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah hubungan pengendalian intern, manajemen risiko, dan internal audit. Manajemen risiko tidak dapat dipisahkan dari pengendalian intern. Kedua sistem itu tidak dapat diterapkan sendiri, melainkan harus bersama-sama karena satu merupakan bagian dari yang lain. Menerapkan satu saja berarti hal tersebut cacat dan tidak sempurna. Demikian juga sebenarnya dengan internal audit. Manajemen risiko, pengendalian intern, dan internal audit satu sama lain adalah saling melengkapi. Lalu pengujian pengendalian intern. Pengendalian intern secara periodik perlu dikaji ulang oleh SKAI. Hasil kaji ulang ini akan dilaporkan kepada direksi dan dewan komisaris. Lalu ada aspek pengendalian intern yang tidak efektif juga harus diperbaiki. Demikian juga yang tidak efisien, yaitu aspek pengendalian intern yang berlebihan sehingga menghambat atau merugikan dari segi bisnis bank. Selanjutnya adalah contoh pengujian sistem pengendalian intern dalam rangka audit terhadap perkreditan suatu satuan kerja atau cabang bank. Yang pertama adalah uraian secara naratif. Uraian secara naratif ini pokoknya atau seharusnya mempunyai poin-poin. Yang pertama adalah asal-usul kegiatan atau dokumen yang ditelusuri, dari mana asalnya, apa yang dilakukan dengan dokumen tersebut, dan prosedur apa yang dilaksanakan. Poin kedua yaitu seluruh pemrosesan yang dilakukan. Dan ketiga, penyelesaian setiap dokumen dan kegiatan yang dilakukan dalam sistem. Dan poin terakhir, prosedur pengendalian yang relevan dengan kegiatan tersebut. Lalu ada bentuk kedua yaitu dalam bentuk kuesioner pengendalian intern. Kuesioner ini dapat disiapkan terlebih dahulu, lalu dalam pelaksanaannya diisi atau dijawab pada saat penelusuran transaksi atau kegiatan, atau berdasarkan pernyataan dan tanya jawab dengan petugas.
Kuesioner ini dapat disusun menurut segmen kegiatan. Untuk bentuk kuesionernya sendiri dapat dilihat pada buku Sedunil dengan judul Bangku Auditing, Risk-Based Audit dalam pemeriksaan perkegiatan bank umum pada halaman 47-48. Lalu ada bentuk yang ketiga, menggunakan bagan proses kegiatan. Penilaian dari pemahaman terhadap struktur pengendalian intern dapat juga dibuat melalui bagan proses kegiatan. Contoh bagan ini ada di buku Sedunil juga, yang judulnya juga Bank dan Auditing Risk-Based Audit dalam pemeriksaan perkreditan bank umum pada halaman 50 dan 51. Lalu yang terakhir adalah dengan bentuk matriks risiko pengendalian. Karena prosedur bertujuan untuk pengendalian yang masing-masingnya bukanlah tunggal, melainkan dapat beragam, maka auditor dapat pula menyusun matriks risiko pengendalian untuk melihat kelemahan atau titik rawan suatu prosedur kegiatan atau pengendalian. Berdasarkan matriks ini dapat diidentifikasikan hal-hal yang mengandung risiko pengendalian yang tinggi, sedang, atau rendah. Untuk menetapkan langkah ekstensifikasi dari audit yang akan dilakukan, untuk matriksnya dapat dilihat pada buku Sedunil juga pada halaman 53. Nah, referensi yang kami gunakan untuk presentasi hari ini adalah buku Sedunil yang diterbitkan tahun 2005 yang berjudul Bank Auditing, Risk-Based Audit dalam pemeriksaan perkreditan bank umum, diterbitkan di Jakarta oleh PT Indeks Kelompok Gramedia. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada yang ingin ditanyakan silakan langsung ditanyakan pada grup di Firlenda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.